Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan-rekan semua? Bertemu lagi pada topik penilaian pembelajaran administrasi perkantoran. Pada minggu ini kita akan membahas lebih jauh tentang jenis dan bentuk penilaian berdasarkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tiga ranah ini merupakan ranah wajib dalam proses penilaian pembelajaran karena proses penerapannya di kurikulum ke-13 membedakan tiga ranah ini secara khusus dan lebih mendalam. Untuk mengetahui jenis dan bentuk penilaian berdasarkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, ayo kita belajar bersama-sama. Sebelum masuk pada materi, ada tiga tujuan pembelajaran yang diharapkan pada pertemuan ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami fungsi dan jenis penilaian dalam pembelajaran. Kedua, mahasiswa mampu membedakan jenis dan penilaian dalam pembelajaran. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan penilaian dalam proses pembelajaran. Pada pertemuan di akhir nanti, saudara bisa praktek sendiri tentang penerapan jenis dan bentuk penilaian pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, dalam proses asesmen atau penilaian, ada tujuan yang harus kita capai. Apa sih sebetulnya landasan utama kita untuk melakukan penilaian? Salah satu alasan kita melakukan penilaian adalah untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik itu mengalami perkembangan, baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini sudah tentu akan membedakan bagaimana cara mengukur aspek-aspek terkait ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk itu ada sebenarnya dua alasan mengapa sebetulnya asesmen atau proses penilaian itu apabila dikaitkan dengan tujuan pembelajaran, kenapa kita harus lakukan? Yang pertama, dengan melakukan penilaian, kita bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk unjuk gigi, baik dari segi kognitif, baik dari segi afektif, ataupun dari segi psikomotor, atau pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Makna unjuk gigi tadi untuk memotivasi peserta didik yang bisa menunjukkan bahwasannya saya sudah melalui proses pembelajaran. Dengan saya melalui proses pembelajaran, saya mengalami peningkatan pengetahuan, peningkatan sikap, dan keterampilan. Nah, kemudian itu dibuktikan dengan cara mengikuti berbagai macam penilaian yang telah dirancang oleh guru. Misalnya, saya murid SMK merasa sudah paham sekali dengan sebuah materi. Untuk mendapatkan pengakuan saya ini memahami materi, sudah tentu harus dites, harus dinilai. Nah, oleh karena itu, pada saat ada kuis, ya udah saya mengerjakan dan mempersiapkan pengerjaan kuis itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga apabila saya mendapat nilai 100, saya bisa dikatakan oleh guru saya bahwasannya saya telah menguasai materi tersebut atau pintar atau berhasil unjuk gigi. Begitu juga dengan skala sikap dan skala keterampilan. Penilaian juga mencerminkan output tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran. Nah, contoh kecilnya, apabila ada sebuah materi, kemudian saya berikan kuis, saya menilai menggunakan instrumen soal objektif misalnya, di saat yang bersamaan setelah pengerjaan hanya ada 80% siswa yang lulus. Nah, berarti tolak ukurnya saya baru bisa mencapai 80% tujuan pembelajaran. Karena tidak semua siswa dalam tanda kutip di kelas tersebut berhasil memenuhi KKM. Berarti ada 20% siswa yang belum mampu mencapai tujuan pembelajaran yang saya tetapkan. Nah, sederhananya dari dua hal ini kita bisa menemukan korelasi atau hubungan antara penilaian dan tujuan pembelajaran. Nah, untuk memilih penilaian yang akan kita lakukan, sebetulnya
ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, penilaian atau bentuk penilaian diharapkan bisa mencerminkan kompetensi peserta didik. Logikanya seperti ini. Jangan sampai penilaian kognitif kita gunakan untuk menilai ranah psikomotor. Misalnya, saya ingin menilai kemampuan peserta didik dalam mengetik 10 jari buta, tetapi ujiannya saya buat pilihan ganda. Atau instrumennya tes objektif gitu ya. Menurut saya itu tidak pas gitu, karena yang ranah yang dites itu adalah ranah psikomotorik atau keterampilan. Sehingga seharusnya menggunakan teknik penilaian, menggunakan praktik atau unjuk kerja. Ya, langsung praktik mengetik 10 jari buta. Kemudian yang kedua, bagaimana penilai dapat memandu peserta didik untuk berkembang. Sama seperti contoh yang tadi, untuk berkembang dari segi kognitif, sudah pasti kita akan mengandalkan instrumen atau jenis penilaian dalam bidang kognitif. Begitu juga apabila kita pengen memandu peserta didik dalam berkembang di segi psikomotor, sudah pasti kita harus membuat penilaian menggunakan instrumen atau jenis penilaian untuk ranah psikomotor. Nah, itu tidak boleh dibalik. Misalnya saya ingin mahasiswa atau siswa saya atau peserta didik di SMK biar bisa mengetik 10 jari buta. Saya sampaikan tujuan pembelajarannya bahwasannya siswa bisa mengetik 10 jari buta dengan kecepatan 80 WPM misalnya. Nah, pada saat ujian itu diterapkan sehingga siswa secara tidak langsung terpandu gitu. Terpandu itu terarahkan. Oh, kalau saya mau dikatakan mahir atau lulus dalam mata pelajaran teknologi perkantoran khususnya di standar kompetensi mengetik 10 jari, berarti saya harus melampaui atau minimal kecepatan mengetik saya 80 WPM dan menggunakan 10 jari buta. Yang ketiga, bagaimana hasil penilaian dapat memperbaiki kualitas pembelajaran. Hasil penilaian yang kita dapatkan merupakan refleksi dari kualitas pembelajaran. Semakin rendah pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik, berarti bisa disimpulkan secara umum ada yang salah dengan proses pembelajaran yang kita lakukan. Bisa dari cara kita menyampaikan materi, bisa dari medianya, bisa dari sumber belajarnya, atau bisa dari instrumen tesnya sendiri, cara kita menilai, terus gaya kita mengajar, diskusi, cara berbicara, dan lain sebagainya. Penilaian merupakan salah satu feedback yang valid kalau menurut saya apabila kita disuruh untuk menilai sebuah proses pembelajaran. Tetapi bukan berarti di satu sisi apabila penilaian pembelajaran yang kita lakukan ternyata hasilnya tidak sesuai harapan, hal itu dibebankan salah sepenuhnya kepada pendidik. Nah, tetapi ada juga peran peserta didik dan lingkung eksternal di luar hal itu. Itu perlu dikaji lebih dalam dan mungkin itu menjadi topik pada pertemuan lain atau di mata kuliah lain. Nah, ranah penilaian pembelajaran dibagi menjadi ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Ini sudah sering sekali terulang karena tujuannya saya mengulang-ulang tiga ranah ini karena memang kalau menjadi guru yang akan kita nilai adalah ketiga ranah ini. Nah, walaupun nanti pada saat kalian jadi guru SMK dan tidak dibebankan sebagai wali kelas, ranah yang paling sering akan dinilai adalah ranah kognitif dan ranah psikomotorik atau KI 3 dan KI 4. Nah, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik kalau disederhanakan, ranah kognitif itu menekankan kepada aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Nah, sudah tentu jenis dan bentuk penilaian yang kita lakukan, memilih instrumen-instrumennya yang tepat untuk mengukur pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Sedangkan ranah afektif, ranah yang berkaitan dengan aspek perasaan, emosional, seperti minat, sikap, moral, cara penyelesaian diri, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ranah psikomotorik merupakan ranah di mana penekanannya pada aspek psikomotor. Ya, seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, berlari, terus
pelayanan prima, terus kemudian pengolahan kas kecil yang langsung. Jadi lebih lebih kepada prakteknya sendiri kalau di SMK. Saya akan membahas yang pertama dari ranah kognitif, kemudian afektif, dan yang terakhir psikomotorik. Oke. Ranah penilaian kognitif. Di sini saya mengacu pada ranah penilaian kognitif versi revisi oleh Krathwohl tahun 2001 atas pendapat atau teori yang dikemukakan oleh Bloom, di mana ranah kognitif dibagi menjadi 6, diurutkan dari mulai tingkat bawah sampai tingkat atas. Jadi ada low thinking order atau berpikir tingkat rendah, dari mulai mengingat, memahami, dan menerapkan, sampai berpikir tingkat tinggi dimulai dari menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, pada materi ini akan saya bahas 3 hal. Yang pertama, bentuk penilaian, ciri-ciri penilaian, dan instrumen penilaian yang akan saya tampilkan dalam kolom. Yang pertama, tingkatannya yang paling sederhana yaitu mengingat. Nah, pada saat kita mau mengukur ranah kognitif pada level awal ini, cara yang paling sederhana, kita harus mengingat keyword atau kata kunci. Keywordnya, siswa mampu mengingat, mengenali. Nah, contoh asesmen yang bisa kita gunakan, kalau di kelas biasanya untuk tipikal-tipikal pada level awal ini, biasanya menggunakan bisa tes pilihan ganda atau tes objektif, bisa mengisi atau melengkapi kolom kosong atau memberi label pada diagram. Nah, selain tes objektif, kita juga bisa melakukan tes lisan gitu, diminta untuk mahasiswa atau siswa atau peserta didik mengulangi apa yang pemaparan yang telah kita utarakan pada saat di akhir pembelajaran. Nah, ranah ini ranah yang paling sederhana atau ranah yang paling rendah. Yang selanjutnya, memahami. Memahami ini levelnya di atas mengingat, di mana memahami ini kata kuncinya siswa mampu untuk menafsirkan dari pemaparan pendidik, memberikan contoh, menggolongkan, meringkas, membuat simpulan, dan membandingkan. Nah, contoh jenis asesmen atau penilaian yang bisa kita gunakan, siswa atau peserta didik bisa diminta untuk membuat tugas berupa makalah, ujian akhir lisan atau tertulis. Oke, ini konteksnya di ujian akhir, bukan di akhir pembelajaran ya. Kemudian ada diskusi kelas, peta konsep atau mind mapping, membuat ikhtisar, ringkasan bacaan atau analisis film, menyiapkan pidato sendiri, menemukan atau mengidentifikasi ilustrasi atau konsep. Dalam konsep memahami, penekanannya di mana pendidik memberikan sebuah materi atau bahan kepada peserta didik untuk kemudian dipahami dan disimpulkan sendiri. Cara ini hampir sama seperti cara saya mengajar pada saat ini. Saya memberikan sebuah bahan, kemudian dari bahan ini kalian mendiskusikan mulai dari level pertanyaannya memahami atau menarik kesimpulan, sampai kepada menganalisis dan mengevaluasi. Tergantung kegiatan atau diskusi yang saya terapkan di akhir konten Bisma. Cara mengukurnya bisa menggunakan skor penilaian dan membuat rubrik penilaian. Terus yang terakhir di kemampuan berpikir tingkat rendah, yaitu menerapkan. Nah, menerapkan itu kata kuncinya siswa mampu untuk menerapkan atau mengimplementasikan. Contoh jenis asesmen bisa praktek kerja, membuat prototipe, laporan laboratorium, simulasi. Cara mengukurnya lagi-lagi menggunakan skor penilaian, rubrik penilaian, dan daftar checklist. Sudah masuk HOTS atau High Order Thinking Skills, di mana dalam menganalisis, siswa harus mampu membedakan, mengorganisasikan, dan membuat atribut. Nah, dalam proses analisis tadi, siswa diberikan sebuah bahan atau sebuah materi, terus mereka memahami materi tersebut, tetapi ditambah dengan
kasus untuk memetakan sebuah konsep, kemudian konsep itu dibandingkan dari konsep perbandingan tadi bisa ditarik kesimpulan. Jadi bukan hanya satu bacaan saja diambil kesimpulan, tetapi ada beberapa bacaan dibuatkan konsep, kemudian disimpulkan beberapa bacaan itu perbedaannya apa. Bisa menggunakan studi kasus, contoh jenis asesmennya, praktek laboratorium, makalah, membuat proyek, peta konsep, mind mapping, dan debat. Cara mengukurnya sama, bisa dengan menggunakan skor penilaian, rubrik penilaian, dan checklist atau daftar cek. Kemudian yang kedua dari HOTS yaitu mengevaluasi. Nah, mengevaluasi ini siswa diharapkan mampu untuk mengecek atau melakukan pengecekan dan mengkritik. Dasar kritik yang paling baik adalah memahami, kemudian menganalisis, kemudian kita benturkan kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan hal yang kita pahami dan kita analisis tadi. Kritik ini bisa membangun pola pikir yang sistematis di kognitif siswa, sehingga siswa bisa pertama membedakan konsep yang benar dan konsep yang belum benar. Nah, cara-cara seperti itu bisa dilakukan dengan cara satu, membuat jurnal, catatan harian, merangkai masalah, mencari berbagai masalah, terus tinjauan produk, misalnya ada sebuah produk, kita lihat, bisa juga bedah buku, dan studi kasus. Cara mengukurnya sama, skor penilaian, rubrik penilaian, dan checklist. Tahap akhir dari level kognitif yaitu creating atau menciptakan. Nah, kata kuncinya siswa mampu untuk merancang, menghasilkan, dan mengembangkan. Sudah pasti jenis contoh asesmen dalam ranah kognitif yang paling akhir ini yaitu berbasis project. Bisa dari project riset, tes kinerja akhir, terus menulis IC gitu, untuk dilombakan, perencanaan bisnis, membuat prototipe, dan proyek umum. Nah, tujuan dari asesmen yang kita lakukan diharapkan sudah menjadi asesmen yang paling tinggi di antara asesmen-asesmen level kognitif lainnya. Dengan seseorang bisa menciptakan sesuatu, dia sudah pasti satu, bisa mengerti, bisa memahami, bisa menganalisis, bisa mengevaluasi, sampai akhirnya mampu menciptakan sesuatu. Cara penilaiannya atau mengukurnya sama, skor penilaian, rubrik penilaian, dan checklist. Keenam, contoh penerapan proses penilaian di ranah kognitif senantiasa biasanya dimunculkan di RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalau di dosen, nah, kalau kita kuliah itu ada di RPS. Kata kunci itu merupakan beberapa indikator yang dimunculkan di RPS kalau kalian melihat RPS. Jadi pada saat kalian melihat RPS, ada capaian kompetensi, siswa bisa memahami. Berarti seharusnya hari itu kalian tidak dituntut untuk mengerjakan makalah atau proyek, karena di situ kalian hanya dituntut memahami. Misalnya, kemudian siswa mampu membedakan. Nah, itu levelnya memahami. Berarti pada saat itu instrumen penilaian seharusnya itu tidak level praktik, karena hanya disuruh memahami. Tapi kalau seandainya di situ sudah mahasiswa mampu mengembangkan. Nah, biasanya di mata kuliah saya nanti ada mengembangkan sebuah butir soal gitu. Nah, berarti pada saat itu mahasiswa diminta atau dituntut untuk mengembangkan sesuatu. Nah, kritis terhadap RPS yang diberikan oleh dosen menurut saya sah-sah saja, karena kita dari pendidikan seharusnya kita ngerti RPS itu mau kemana sih arahnya gitu. Levelnya dari mulai rendah ke tinggi, atau sedang ke tinggi, atau tinggi ke rendah. Nah, dengan mempelajari mata kuliah penilaian pembelajaran administrasi perkantoran, bukan hanya kalian diharapkan mampu untuk melakukan penilaian pembelajaran di SMK nanti pada saat praktek kependidikan atau PK, tetapi kalian juga mampu kritis di dalam perkuliahan terkait dalam hal penilaian pembelajaran. Selanjutnya, ranah penilaian afektif. Saya menggunakan kategori ranah afektif menurut Krathwohl, Bloom, dan Masia.
Apabila saudara pengen menggunakan yang lainnya, ya monggo. Tetapi untuk materi saya mengutip dari ini saja. Dimulai dari penerimaan, memberikan respon, penghargaan nilai, pengorganisasian, pengamalan. Dari kelima tingkatan ini, saya bahas dari yang paling bawah, yaitu penerimaan, sampai yang paling atas, pengamalan. Nah, karakteristik ranah afektif ini dibagi menjadi 5 sebenarnya yang harus kita ukur. Yang pertama adalah tentang sikap, kedua tentang minat, ketiga tentang konsep diri, keempat tentang nilai, dan kelima yang paling berat menurut saya tentang moral. Karena guru di satuan pendidikan itu bukan hanya mengajarkan pembelajaran atau level kognitif, tetapi mereka juga mengajarkan afektif, di mana yang kotak orange ini adalah hal yang paling berat menurut saya. Kalau kita hanya mengajarkan tentang konsep diri, minat, mungkin agak lebih ringan. Gitu. Tapi kalau sudah berbicara tentang nilai dan moral, tanggung jawab guru akan lebih berat mungkin ketimbang tanggung jawab dosen. Gitu. Mungkin kalau dosen karena kita bertemu setiap hari itu tidak rutin, mungkin seminggu sekali kita baru bertemu, mungkin konsep nilai dan moral saya tidak bisa melihat secara berkesinambungan gitu. Ya kita hanya seminggu ketemu sekali. Tetapi pada saat kalian menjadi guru nanti kalian akan bertemu dengan siswa tersebut setiap hari dari mulai hari Senin dari jam 7.30 sampai jam 2 sampai ke hari Sabtu atau hari Jumat. Nah, dalam penilaian ranah afektif ada beberapa tingkatan yang paling rendah dari mulai level menerima. Nah, level menerima ini dimaksudkan siswa harus mempunyai kesadaran, kemauan menerima, dan fokus perhatian. Kasarannya seperti ini saya contohkan. Pada saat kita mengajar di kelas dan mendapati mahasiswa atau peserta didik itu fokus memperhatikan pelajaran, berarti sikap atau afektif mereka pada ranah yang paling rendah menerima itu sudah berjalan baik. Begitu pula sebaliknya apabila pada saat kita mengajar ternyata peserta didik itu tidak sadar atau tidak mau menerima apa yang sudah kita berikan. Misalnya mereka bermain HP, bermain game, mendengarkan musik, ngobrol gitu. Nah, itu tidak ada level penerimaan. Oleh karena itu, kata kunci dari penilaian di ranah afektif, siswa harus mampu menanyakan, menggambarkan, menempatkan, mengulang, dan menggunakan. Nah, itu kata kuncinya. Cara mengukurnya ada 4 di sini yang saya pilih berdasarkan banyak sekali instrumen penilaian. Yang pertama, observasi. Kita melihat, oh ini mendengarkan, oh ini tidak. Lembar checklist hampir sama. Kuesioner, mereka ngisi sendiri. Terus ada penilaian sendiri. Kalau kuesioner itu lebih cenderung itemnya banyak pilihannya. Sedangkan kalau lembar penilaian diri bisa iya, bisa tidak. Terus ranah afektif tingkatan kedua yaitu menanggapi. Pada saat peserta didik menerima materi yang kita berikan, mereka sudah melewati level pertama. Menerima dan memahami berarti mereka sudah melewati kognitif level 2 dan afektif level pertama. Selanjutnya mereka akan termotivasi dengan menanggapi. Nah, berarti mereka sudah masuk di afektif level kedua. Peserta didik yang berpartisipasi aktif di kelas berarti sudah masuk ke tahap afektif yang lebih tinggi ketimbang menerima tadi. Mereka sudah mulai menanggapi. Mereka bisa menjawab, mereka bisa menegaskan, mereka bisa berdiskusi, memberikan label, dan mempresentasikan. Nah, cara ngukurnya bisa menggunakan observasi, lembar checklist, kuesioner, dan penilaian diri. Sama seperti di ranah sebelumnya. Kemudian level yang ketiga, penghargaan nilai. Nah, dalam penghargaan nilai ini, peserta didik diharapkan untuk bisa menerima nilai dan internalisasi perlahan terhadap nilai-nilai yang sudah mereka terima dan mereka tanggapi tadi. Setelah mereka memahami, kemudian mereka menambahkan, akan muncul bentrok-bentrokan antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya saja,
levelnya ada peserta didik A yang menjawab B, tetapi peserta didik C itu menjawab D. Ini kan tidak sinkron. Kemudian mereka marah-marahan. Nah, itu level afektifnya mengarahnya penghargaan nilai itu ke situ. Di mana seorang peserta didik dikatakan mempunyai level afektif di bidang penghargaan nilai bila mana mereka mampu menghargai perbedaan yang ditimbulkan dari proses aktif di dalam kelas. Nah, contoh atau kata kuncinya bisa menyelesaikan permasalahan, mendemonstrasikan, mengkaji, menjelaskan, dan membedakan. Cara mengukurnya bisa menggunakan observasi, lembar checklist, kuesioner, dan penilaian diri. Kemudian level keempat yaitu pengorganisasian. Dalam level pengorganisasian tadi, nilai-nilai yang sudah ditanamkan itu dikategorisasi gitu, dikelola gitu. Jadi pada saat ada situasi A kita bisa mengeluarkan nilai ini, pada saat situasi B kita bisa menggunakan nilai ini. Kategorisasinya siswa harus menciptakan sistem nilai, melakukan sintesis nilai, dan mengorganisasikan nilai-nilai prioritas. Contoh dan kaca kunci, misalnya peserta didik mengetahui secara rinci tentang kebebasan dalam tanggung jawab. Misal, pada saat kuliah saya, di penilaian pembelajaran mungkin berbeda dengan kuliah di sekretarisan. Pada saat di penilaian pembelajaran, saya lebih banyak memang asinkron, di mana saya pengen mahasiswa itu bisa belajar sendiri dari video yang saya buat, kemudian bisa mengkaji materi, kemudian mencari informasi atau sumber lain untuk melengkapi, dan kemudian menarik kesimpulan. Nah, itulah antara kebebasan dan tanggung jawab. Saya hanya mengontrolnya dari kuis, mungkin dari tugas, ataupun dari forum. Tetapi mungkin ada beberapa mahasiswa yang menganggap, ya udah saya tugas ngerjakan seadanya. Pada saat saya menjawab forum, ya udah saya melihat jawaban teman tanpa memperdulikan video, menonton video, tanpa memperdulikan handout yang sudah dibuat bersusah payah, ya disimpulkan aja berdasarkan kata-kata teman, dimodifikasi atau diparafrase, kemudian diposting. Udah, selesai, saya dapat nilai presensi. Nah, berarti orang-orang tersebut belum mempunyai sikap yang baik. Berarti level afektifnya baru mungkin di level 1 dan 2. Dia belum menyentuh level 4 atau pengorganisasian. Orang-orang yang mempunyai level afektif pengorganisasian, mereka bisa membedakan antara ini kebebasan kalian belajar dan tanggung jawab saya belajar. Karena tanggung jawab belajar itu ada di diri kalian, bukan di dosen. Yang penting saya mengisi tanggung jawab saya untuk mengajar dengan media apapun. Nah, saya memilih media YouTube sebagai salah satu cara saya untuk mengajar secara asinkron. Dan asinkron diperbolehkan di perkuliahan sesuai dengan peraturan akademik. Oke. Yang selanjutnya adalah apabila kita sudah bekerja seperti saya ini, di level pengorganisasian saya harus sadar tentang kode etik profesional. Seorang dosen harus melaksanakan tridharma, diantaranya ada pembelajaran, terus ada PPM, dan penelitian. Nah, dalam bidang pembelajaran, seperti yang saya katakan tadi, saya berusaha untuk memberikan pemenuhan kebutuhan mahasiswa terkait materi pembelajaran ya dengan cara memberikan video atau mengajar langsung, memberikan materi dan sumber belajar. Nah, kata kuncinya ada mengubah, menyusun, menggabungkan, mengenali, dan memodifikasi. Alat ukurnya masih sama, ada observasi, lembar checklist, dan kuesioner, serta penilaian diri. Kemudian yang terakhir yaitu menghayati. Oke, menghayati ini merupakan sistem nilai yang paling paripurna atau paling sempurna, di mana pada saat kita sudah di level menghayati, akan terbentuk karakteristik atau nilai yang seolah-olah itu tidak dibuat dan menjadi sesuatu yang alami bagi kita. Nah, misalnya pada saat saya praktek, saya menunjukkan percaya diri, tidak tegang, tidak gugup, bekerja sama dengan orang lain secara luas dan profesional, jujur dalam proses pembelajaran. Kata kuncinya yang bisa kita digunakan mempengaruhi, memodifikasi, melaksanakan, mempraktekkan, memverifikasi, dan memecahkan. Nah, cara mengukurnya observasi, lembar checklist, kuesioner, dan penilaian diri. Oke, kelima tahapan dalam pengukuran anak efektif ini harus dicermati lagi tatanan seperti apa atau level berapa yang harus kita bebankan kepada peserta didik. Sudah pasti peserta didik yang baru masuk pada level awal, misalnya kelas 10,
Tidak bisa kita langsung membebani mereka harus menghayati sebagai seorang administrasi. Ya, itu keliru. Jadi levelnya dari kecil dulu sampai ke besar. Oke, yang selanjutnya adalah ranah yang terakhir, yaitu ranah penilaian psikomotorik. Ranah penilaian psikomotorik sederhananya yaitu dicirikan dengan adanya aktivitas fisik dan keterampilan kinerja oleh peserta didik. Di aktivitas fisik tersebut kita ukur mulai dari yang paling rendah, yaitu imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, sampai naturalisasi. Kita bahas dari yang pertama, yaitu imitasi. Imitasi atau kegiatan meniru merupakan sebuah tingkatan yang paling dasar yang bisa dilakukan oleh peserta didik pada ranah penilaian psikomotorik. Menirukan misalnya pada pembelajaran di kelas, pendidik atau guru mendemonstrasikan bagaimana sikap kita dalam mengetik. Kemudian siswa atau peserta didik menirukan gayanya mengulangi, mengikuti apa yang telah didemonstrasikan. Cara mengukurnya sederhana, bisa menggunakan observasi, lembar checklist, atau rubrik. Nah, dalam proses peniruan tadi, tidak serta-merta yang kita lihat itu hanya proses, tapi juga hasil. Jadi siswa harus mengamati dan memolakan perilaku seperti orang lain. Tahap selanjutnya yaitu memanipulasi. Setelah meniru, kemudian peserta didik harus mampu melakukan tindakan tertentu sesuai prosedur. Dari gaya meniru tadi, mereka harus bertindak, melaksanakan atau melakukan sesuatu pola tertentu yang sudah diberikan panduannya oleh guru. Pada tahap manipulasi itu tingkatannya lebih tinggi karena pada saat imitasi itu gerakannya hanya part per part. Nah, sedangkan kalau manipulasi itu lebih gerakannya atau sikap kerjanya atau cara praktiknya itu sudah ada prosedur bakunya. Misalnya contohnya praktik mandiri setelah membaca petunjuk pembelajaran. Cara mengukurnya masih menggunakan cara yang sama, yaitu menggunakan observasi, lembar checklist, atau menggunakan rubrik. Kemudian presisi atau menghaluskan, atau gerakannya sudah hampir menyerupai gerakan orang bekerja pada umumnya. Misalnya, presisi itu kata kuncinya bisa mendemonstrasikan, menyempurnakan, dan mengalibrasi. Contoh sederhananya, peserta didik mengulangi proses praktek perkantoran, misalnya senyum salam sapa, kemudian mereka bermain role playing seperti orang di dalam kantor, mengelola surat sampai surat itu keluar. Cara mengukurnya observasi, lembar checklist, dan rubrik. Kemudian tingkatan keempat yang sudah sedikit tinggi yaitu artikulasi. Nah, artikulasi ini merupakan sebuah tata cara pengkoordinasian mengadaptasi dari kegiatan untuk keselarasan. Nah, di artikulasi, peserta didik tidak hanya menerapkan SOP yang telah diberikan, tetapi memainkan sebuah peran kegiatan dalam satu rangkaian kegiatan utuh. Sehingga mereka bisa menerapkan suatu pola kegiatan yang telah mereka tiru, terus kemudian yang telah mereka manipulasi dan telah presisi menjadi satu output atau produk. Misalnya mereka mengkombinasi keterampilan untuk membuat video. Jadi membuat video itu kan ada banyak keterampilan. Mereka udah meniru gimana cara guru mengedit, sudah meniru gaya guru mereka dalam bernarasi, sudah presisi narasinya, sudah presisi pengambilan gambarnya. Kemudian mereka mengkombinasikan menjadi satu video utuh. Kemudian bisa juga bermain drama, bisa juga praktik simulasi perkantoran. Kata kuncinya mengadaptasikan, menciptakan, dan memodifikasi. Cara mengukurnya di sini ada dua, karena sudah masuk dalam tahap kompleks, yaitu menggunakan rubrik dan scoring atau pedoman skor. Keduanya hampir sama. Yang terakhir, menguasai kinerja tingkat tinggi, sehingga terlihat alami seperti gerakan yang natural dan menjadi sebuah karakter. Harapannya di tingkat naturalisasi tadi, peserta didik
sudah terlihat seperti pegawai kantor dari berbagai keterampilan. Misalnya, pada saat mengetik, badan mereka tegak, pandangan lurus ke komputer, tangan ditopang oleh laptop atau keyboard, kemudian mengetik 10 jari buta, mata tertuju pada monitor atau pada teks yang ditulis. Nah, sikap-sikap seperti itu sudah terlihat natural. Jadi pada saat mereka PKL, mereka seperti bukan seorang siswa, tetapi sudah dianggap seperti orang yang oh, pekerja biasa gitu. Nah, atau orang yang praktek mengarsip. Jadi pada saat mencari arsip langsung di lemari arsip atau di tempat penyimpanan, terus mengarsip secara elektronik dengan lugas ringkas, mampu memahami sistem informasi kearsipan dengan baik karena sudah pernah praktek. Harapannya siswa atau peserta didik yang sudah melakukan tahap naturalisasi tadi pada saat mereka dilepas atau lulus dari SMK atau perguruan tinggi nanti, mereka sudah mempunyai pola atau karakteristik seperti pekerja tempat mereka akan bekerja suatu saat nanti. Nah, kata kuncinya yaitu merancang, kemudian mengembangkan cara mengukurnya, rubrik atau penoban skor. Nah, materi hari ini cukup dari ketiga ranah pengukuran tersebut. Ada banyak sekali contoh yang mungkin belum saya ungkapkan, saudara bisa mencari sendiri. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya pada kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.